Biasa dipanggil Bu Puji dari SD Negeri Sewuan 1 Kecamatan Dukun dan rekan saya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Puji. Bersama juga dengan saya, Sunu Pundi Persadi, yang biasa dipanggil Pak Sunu. Pak Sunu mengajar di SD Negeri Gulon 1 Kecamatan Salam. Nah, Bu Puji, pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan sapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin MPD, yang selalu memberikan teladan dan semangatnya. Tak lupa juga kita sapa Bapak Kepala Bidang Pembinaan, Bapak Broto Wibowo MPD, yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada kami. Serta tak lupa kita sapa kepada semua guru kelas 2 se-Kabupaten Magelang yang selalu bersemangat dan selalu berupaya memberikan pelayanan pendidikan bermutu bagi anak-anak didik di Kabupaten Magelang, khususnya anak-anak kelas 2 SD. Pagi yang luar biasa dan hebat ya Bu Puji. Betul sekali Pak Sunu. Oh iya, tidak lupa kami ingin menyapa orang tua wali kelas 2 yang selalu semangat mendampingi putra-putrinya mendengarkan radio kesayangan kita cuma di 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Dalam pandemik ini, peran orang tua sangat penting terhadap kemajuan putra-putri tercinta di rumah. Bu Guru dan Pak Guru belum bisa bertatap muka seperti biasa dengan anak-anak demi menjaga generasi bangsa yang berharga ini. Bukankah begitu, Pak? Nah, betul sekali Bu Puji. Walaupun begitu, kita harus bersabar dan terus berdoa Bu, agar COVID-19 ini segera berakhir. Jangan lupa, kita harus tetap menerapkan 7 protokol kesehatan, yaitu menjaga kebersihan tangan, tidak menyentuh wajah sembarangan, tutup bersin dengan lengan bagian dalam, memakai masker, menjaga jarak, isolasi mandiri, dan tentunya minum multivitamin. Dengan menerapkan 7 protokol kesehatan tersebut, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak bisa pergi ke sekolah, dan Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu bisa bekerja tanpa harus takut dengan ancaman virus COVID-19 ini. Bukan belajar dan bekerja dari rumah seperti sekarang ini. Betul Pak Sunu, saya setuju dengan pendapat Pak Sunu. Pastinya anak-anak sangat ingin berkumpul dengan teman-teman di sekolah, bukan? Begitupun dengan Bapak Ibu Guru. Kami juga ingin segera bertatap muka dengan anak-anak tercinta, belajar bersama, bernyanyi bersama, dan masih banyak hal seru lainnya yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, baik, anak-anak hebat Kabupaten Magelang dimanapun kamu berada, materi yang akan Bapak dan Ibu Guru sampaikan untuk mendukung pembelajaran hari ini adalah materi tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 3 sampai 5. Dengan muatan pelajarannya terdiri dari matematika, yaitu menaksir harga dari satuan barang, bahasa Indonesia, mendengarkan dongeng, dan PPKN, yaitu menentukan perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin. Melalui pembelajaran hari ini, diharapkan siswa mampu 1. Menaksir harga dari satuan barang. 2. Siswa dapat memahami isi dongeng dengan yang didengar. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin. Wah, berarti nanti anak-anak akan mendengarkan dongeng. Pasti seru. Kira-kira apa ya anak-anak judul dongengnya? Sebelum kita mulai materi, ayo anak-anak siapkan buku tema 3-nya ya. Jangan lupa buku tulis dan alat tulis anak-anak untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu Guru dan Pak Guru nanti. Baiklah, anak-anak, materi pertama akan disampaikan oleh Pak Sunu. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Puji. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu, anak-anak telah diperkenalkan dengan mata uang dan cara membelanjakannya. Apakah anak-anak masih ingat? Nah, dalam kesempatan kali ini, kita juga akan membahas tentang uang. Pernahkah anak-anak pergi berbelanja di koperasi sekolah? Sudah pernah belum anak-anak? Kalau saya sudah pernah Pak.
Di koperasi sekolah banyak menyediakan alat-alat tulis untuk keperluan siswa. Benar sekali Bu, saya juga pernah belanja di koperasi sekolah. Pada waktu itu saya membeli buku tulis 1 buah, pensil 1 buah, penghapus 1 buah, dan rautan 1 buah. Waktu itu saya diminta membayar dengan jumlah uang Rp4.000. Berarti berapa Pak itu harga satuannya? Nah, begini perhitungannya Bu Puji. Anak-anak di rumah bisa ikut menghitung ya. Untuk buku tulis 1 buah seharga Rp2.000. Pensil 1 buah seharga Rp1.000. Penghapus 1 buah seharga Rp500. Dan rautan 1 buah seharga Rp500. Dengan harga itu, kira-kira berapa barang atau apa saja yang anak-anak tak beli di koperasi? Jika kita mempunyai uang Rp3.000, coba anak-anak sebutkan. Yap, benar sekali. Kita bisa mendapatkan 1 buah buku tulis seharga Rp2.000 dan 1 buah pensil seharga Rp1.000. Wah, luar biasa. Nah, selain itu, dengan uang Rp3.000, anak-anak juga bisa mendapatkan 1 buah buku tulis seharga Rp2.000, penghapus 1 buah seharga Rp500, dan 1 buah rautan seharga Rp500 loh. Betul juga itu Pak. Pak Sunu juga pintar ya anak-anak. Mungkin anak-anak, Kang Mas, Mbak Yu, sahabat gemilang di rumah juga ada yang menjawab seperti Pak Sunu tadi. Nah, coba anak-anak, jika kalian mempunyai uang Rp2.000, coba pikirkan barang apa aja yang bisa kalian beli. Nah, setelah kalian berpikir, jawaban itu ditulis di buku tugasmu ya. Oh iya Pak, selain koperasi, di sekolah juga ada kantin sekolah loh Pak. Oh iya itu Bu, di kantin sekolah itu biasanya banyak menjual makanan sehat untuk anak-anak ya Bu. Nah, kira-kira apa saja ya anak-anak yang ada di kantin sekolahmu? Sebelum kita bahas, anak-anak siapkan buku tulisnya ya untuk mencatat nama jajanan dan harganya. Sudah siap mencatat anak-anak? Berikut ini daftar harga beberapa jajanan di kantin sekolah sehat. 1 buah permen susu seharga Rp500. 1 buah donat seharga Rp2.000. 1 bungkus susu kedelai seharga Rp1.000 dan nasi bungkus seharga Rp1.500. Nah, dari harga tadi, kira-kira jajanan apa saja anak-anak yang kita peroleh jika kita mempunyai uang Rp3.000? Untuk soal yang kedua, jajanan apa saja yang akan Edo peroleh jika Edo mempunyai uang Rp4.000? Ditulis di buku catatan kalian ya. Pak, sepertinya anak-anak sudah tidak sabar untuk mendengarkan dongeng. Ya, betul sekali Bu. Nggak cuma anak-anak, Pak Sunu juga nggak sabar. Nah, anak-anak, mari langsung saja kita bacakan dongeng berjudul Gagak Sang Pembohong. Dongeng ini ciptaan Marfiah Astuti. Nah, anak-anak, Kang Mas Mbak Yu, selamat mendengarkan. Sinau bareng di Radio Gemilang. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkuak, membuat merinding siapapun yang mendengarkannya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur bulung lain. Ini adalah sepenggal kisahku.
Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh akal. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandang mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Wah, tentu. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular. Gagak mendengar dengan penuh seksama, sambil berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan kau cari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Burung pipit pun pergi setelah mendengar perkataan gagak tersebut. Hahaha, dasar burung ceroboh. Mereka sama sekali tidak berhati-hati ya. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang ini saatnya aku menikmati telur-telur ini. Lezat sekali. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, ia tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cicak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telur mereka pecah berserakan. Siapa yang melakukannya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telur-telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali. Telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Ungkap gagak dengan penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat, ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu. Belum sampai gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan
tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Jika juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian. baiklah, kami maafkan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Nah, anak-anak, Kang Mas Mbak Yu sahabat Gemilang, itulah tadi dongeng tentang Gagak Sang Pembohong. Bagaimana anak-anak? Seru sekali bukan ceritanya? Seru sekali, Pak. Pasti anak-anak sangat suka. Nah, betul Bu Puji. Sekarang anak-anak siapkan buku tulisnya ya. Coba jawab pertanyaan dari Pak Suno dan Bu Puji yang berkaitan dengan cerita Gagak Sang Pembohong. Dengarkan baik-baik soalnya ya anak-anak. Nah, soal pertama, apa yang dilakukan sang gagak? Bapak ulangi lagi ya. Apa yang dilakukan sang gagak dalam cerita atau dongeng tersebut? Soal kedua, apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Ibu ulangi, apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Nah, anak-anak, jawabanmu ditulis di buku tugas harian ya. Jangan lupa, tugas tersebut bisa anak-anak kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru di sekolah dengan cara dikirim lewat WhatsApp grup atau dikirim ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Kang Mas Mbak Yu sahabat Gemilang dimanapun Anda berada, masih membahas tentang dongeng tadi ya. Dari dongeng yang sudah kita dengarkan tadi, banyak sekali nasihat yang kita peroleh ya Pak. Kita bisa belajar dari burung gagak dan burung pipit. Betul sekali Bu. Salah satu pelajaran yang kita peroleh dari burung gagak yaitu kita harus menjaga kepercayaan orang lain dengan cara berbuat jujur. Dengan kejujuran yang kita lakukan, orang akan selalu percaya dengan kita. Tetapi, jika kita melakukan satu kebohongan saja, maka orang lain tidak akan mempercayai kita lagi. Jadi anak-anak hebat Kabupaten Magelang, jadilah generasi yang jujur ya. Nah anak-anak, dengarkan pesan dari Pak Sunu ya. Mungkin anak-anak di rumah juga ada yang menemukan pelajaran lain dari burung gagak. Selain burung gagak, kita juga memperoleh pelajaran dari burung pipit tentang kepercayaan juga. Bahwa anak-anak jangan mudah percaya dengan orang-orang yang baru dikenal atau baru ditemui ya. Hal tersebut sangat berbahaya bagi kita. Selain itu, apalagi Pak Sunu yang bisa kita peroleh dari burung pipit? Ya, dari dongeng tadi, kita juga bisa meniru sikap burung pipit, yaitu sikap pemaaf Bu. Jadi anak-anak hebat, maafkanlah temanmu maupun orang lain yang telah melakukan suatu kesalahan kepadamu ya. Seperti kata-kata bijak ini, memaafkan bukan berarti kamu lemah. Namun itu menandakan karena kamu kuat dan cukup dewasa untuk mengetahui bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Tepuk tangan untuk Pak Sunu. Selain burung pipit yang berjiwa pemaaf, menurut saya rasa persatuan mereka juga tinggi Pak. Mereka bekerja sama untuk memberi pelajaran kepada burung gagak. Sikap burung-burung pipit tadi mengingatkan kita tentang peristiwa Sumpah Pemuda, di mana para pemuda bekerja sama mengusir penjajah melalui suatu organisasi. Nah, apakah anak-anak hebat di rumah ada yang pernah membaca atau mendengarkan teks Sumpah Pemuda? Kalau belum, Bu Puji dan Pak Sunu akan membacakan teks Sumpah Pemuda. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Sumpah Pemuda. Kami,
putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi bunyi teks Sumpah Pemuda. Oh iya Bu Puji, apakah anak-anak Kang Mas Mbak Yu sahabat Gemilang masih ingat tanggal berapa Sumpah Pemuda diperingati? Ya, benar sekali. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Setiap tanggal tersebut, kita selalu mengadakan upacara bendera. Dan tahukah anak-anak, melalui momen Sumpah Pemuda tersebut, semua perwakilan pemuda dan berbagai macam suku dari Sabang sampai Merauke berkumpul untuk bermusyawarah mengusir penjajah. Sekarang coba anak-anak sebutkan 5 contoh suku yang ada di Indonesia. Benar sekali, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, suku Bali, dan masih banyak suku di Indonesia lainnya. Pak Sunu, kalau suku Jawa dan suku Sunda itu berasal dari mana ya? Sepertinya anak-anak di rumah penasaran. Oke Bu, baiklah anak-anak, kalau suku Jawa itu berasal dari Jawa. Sedangkan suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Bukan begitu Bu Puji? Tepat sekali Pak. Selain itu, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan, dan Bali berasal dari Bali tentunya. Nah, itu tadi 5 contoh suku yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi suku-suku di Indonesia ini. Walaupun bermacam-macam suku, namun rakyat Indonesia tetap bersatu dan saling menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak hebat Kabupaten Magelang dan Kang Mas Mbak Yu Sobat Gemilang dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia mendengarkan kami. Dari materi yang sudah Pak Guru dan Bu Guru sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan. 1. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. 2. Pupuklah rasa persatuan walaupun banyak perbedaan di sekitar kita. 3. Belajarlah untuk menjadi pemaaf. Dan yang terakhir, kita harus selalu menjaga kepercayaan orang lain. Jangan sampai kebohongan yang kamu lakukan membuatmu tidak dipercayai orang lain lagi. Jadilah generasi bangsa yang jujur. Nah, baiklah anak-anak, sudah cukup banyak materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak bisa buka buku paket halaman 136 sampai 137. Kalian bisa mempelajarinya, kemudian kalian bisa mengerjakan tugas pada halaman 137 ya. Tugas bisa dikumpulkan ke guru kelas di sekolah kalian masing-masing ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, serta ikuti pembelajaran melalui radio. Untuk kelas 2, setiap hari Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah, tak terasa ya Pak Sunu, sudah 30 menit kami menemani anak-anak dan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 2. Bu Puji dan Pak Sunu undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran melalui radio 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela musik dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, tepuk tangan buat Bu Puji barusan dan Pak Sunu. Nah, di akhir pembelajaran pada pagi ini ada satu pantun dari kami. Jalan-jalan ke Malioboro, jangan lupa mengajak teman. Cukup sekian belajar dari radio. Sampai bertemu awal bulan depan. Sinau bareng di Radio Gemilang.